Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Januar Putra. Saya berasal dari manajemen informatika web programming semester 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang collaboration diagram. Ya, yang pertama, apa itu collaboration diagram? Kolaborasi diagram sendiri atau collaboration diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan pengorganisasian interaksi yang terdapat di sekitar objek, atau seperti halnya dengan sequence diagram dan hubungannya terhadap yang lainnya. Diagram kolaborasi atau collaboration diagram lebih menekankan kepada peran setiap objek dan bukan pada waktu penyampaian setiap pesan atau message. Di sini collaboration diagram itu ya lebih menggambarkan hubungan antara aktor dan objek yang mengacu pada konteks tertentu tanpa melihat berdasarkan pada urutan waktu. Sebenarnya collaboration diagram ini sedikit mirip sama sequence diagram. Namun, sequence diagram tentunya lebih mengacu atau berdasarkan pada urutan waktu. Jadi, intinya waktu lebih diperhatikan di sini. Lalu, objek di collaboration diagram sendiri, objek digambarkan dengan simbol persegi panjang dan aktor. Jadi, aktor di sini nanti yang akan menstimulus akan memulai untuk melakukan proses dalam diagram collaboration ini. Yang kedua ada fungsi dari collaboration diagram sendiri. Yang pertama, pandangan dalam arti perilaku sistem berfokus pada link-link di antara objek-objek. Yang kedua, ada ilustrasi dari suatu diagram use case. Yang ketiga, yaitu menyatakan objek-objek yang diperlukan untuk merealisasikan suatu layanan. Yang keempat, ada memeriksa jalur-jalur pengaksesan. Jadi collaboration diagram ini bisa untuk memeriksa jalur-jalur pengaksesan. Selanjutnya ada komponen dari collaboration diagram sendiri. Yang pertama, collaboration diagram mendeskripsikan pola interaksi antar objek. Diagram ini menunjukkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi melalui link dan message yang dikirim oleh objek. Yang kedua itu ada objek. Dan objek juga dapat dipresentasikan sebagai berikut. Yang kedua ada link. Link sendiri adalah hubungan antar objek yang dapat digunakan untuk mengirim message. Link biasanya digambarkan dengan garis solid antar dua objek. Biasanya digambarkan dengan garis lurus yang solid antar dua objek. Yang ketiga ada message. Pengertiannya sama dengan message pada sequence, yaitu pesan yang mengalir dari satu objek ke objek lainnya. Nah, ini ada simbol dan notasi dari collaboration diagram sendiri. Ini yang tadi yang dinamakan objek. Disimbol dengan persegi panjang. Di sini objek adalah yang melakukan interaksi pesan. Jadi biasanya pesan dimulai dari objek ini dulu. Selanjutnya ada link. Link ini disimbolkan dengan garis lurus yang solid yang menghubungkan antara objek.
Jadi link ini sendiri adalah relasi antara objek yang menghubungkan objek satu dengan lainnya atau dengan dirinya sendiri. Yang ketiga ada arah pesan atau stimulus. Bisa digambarkan dengan garis panah seperti ini. Jadi arah pesan yang terjadi jika pada suatu link ada dua arah pesan yang berbeda, maka arah juga digambarkan dua arah pada dua sisi link. Nah, ini contohnya. Klien di sini adalah sebagai objek, digambarkan dengan persegi panjang, dan di sini ada garis lurus, yaitu ini yang disebut link. Dan ini juga objek. Jadi link di sini menghubungkan antar objek itu dengan objek yang lainnya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan message. Nah, di sini kemudian ada fun example object. Di sini ada cat atau kucing sebagai objek. Yang kedua ada policeman sebagai objek juga. Ada person atau orang. Dan yang kedua ada inspector. Di sini dari orang. Yang nomor 1 kick. Kick itu menendang. Orang yang menendang kucing. Ini message-nya. Dan ini arah stimulusnya atau linknya. Kemudian kucing melapor ke inspektur. Nomor 2, nomor 3, yaitu inspektur melapor kepada polisi, melaporkan si orang dan polisi ini. Dan akhirnya policeman ini mengamankan orang tersebut. Nah, ini contoh collaboration diagram. Ini message-nya yang pertama ada kick, yaitu orang menendang kucing. Yang kedua, kucing yang melaporkan kepada inspektur. Yang ketiga ada report atau inspektur melaporkan kepada polisi tentang perkelahian antara kucing dengan orang ini. Dan yang terakhir nomor 4, jadi polisi ini mengamankan orang tersebut. Kembali lagi ke orang ini. Nah, di sini ada contoh juga dari collaboration diagram penarikan dana. Jadi di sini ada Joe sebagai customer, ada ATM screen, card reader, cash dispenser, dan Joe akun. Yang pertama ada accept card. Jadi dari Joe memasukkan kartu. Yang kedua, card reader ini membaca kartu nomor si Joe ini sebagai customer ini. Dan yang ketiga ada inisialis screen atau inisialisasi layar. Dan yang keempat ada open account. Jadi dari card reader ini membuka akun si Joe ini. 4. Lalu nomor 5 permintaan untuk memasukkan PIN. Jadi dari card reader bisa langsung ke ATM screen. Permintaan untuk memasukkan PIN. Nomor 6 yaitu customer memasukkan PIN. Customer memasukkan PIN di ATM screen. Nomor 7 si ATM screen ini memverifikasi PIN-nya. PIN dari Joe akun sendiri, apakah benar atau tidak. Nomor 8, menampilkan menu transaksi kalau PIN-nya sudah berhasil. Kalau PIN-nya benar. Lalu nomor 9, jadi memilih transaksi. Atau di sini karena contohnya adalah penarikan dana, jadi di sini select transaction-nya itu menarik dana. Nomor 10,
yaitu menampilkan berapa jumlah yang ingin ditarik pada mesin tersebut, pada mesin ATM ini. Lalu nomor 11 yaitu memasukkan jumlah dana yang ingin ditarik, atau di sini bisa diilustrasikan dengan $20. Lalu nomor 12 dari ATM screen ke Jo akun. Nomor 12 itu menarik dana $20 dari akun Jo sendiri. Lalu nomor 13 yaitu verifikasi dananya dari ATM screen ke akun Jo. Lalu nomor 14 setelah verifikasi dananya di deduct funds atau dananya dikurangi $20. Di sini setelah berhasil dananya dikurangi $20. Lalu nomor 15 di sana ada provide cash, yaitu dari akun si Jo ke cash dispenser. Jadi cash dispenser sendiri nanti menyediakan uang cash $20. Dan nomor 16 ada provide receipts atau memberikan tanda terima. Lalu ke sini dengan nomor 17 yaitu mengeluarkan kartu atau eject card. Mungkin ini kurang lebih dari ilustrasi diagram kolaborasi diagram penarikan dana. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.